Selama ini kita sering mendengar filsafat itu berasal dari atas. Artinya berasal dari sebuah teori besar maupun dari para tokoh besar yang ada. Tapi, bagaimana jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari orang-orang yang jarang didengar, seperti dari para pekerja, buruh, dari masyarakat kecil, maupun dari para perempuan. Maka dari sinilah lahirnya filosofi from below. Sedikit membahas terkait yang apa saya katakan tadi pada kaum global south. Contohnya seperti pada kasus buruh-buruh tekstil yang ada di beberapa negara berkembang. Saya ambil contoh pada negara Bangladesh. Mereka bekerja dengan upah yang sangat rendah untuk memproduksi pakaian di merek-merek ternama yang ada di Eropa dan Amerika. Sementara keuntungan yang diambil dari hasil produktif tersebut tersebar dan dinikmati oleh negara-negara kaya seperti Amerika Serikat. Contoh lainnya seperti di negara kita, Indonesia. Kita juga melihat bagaimana hutan di Kalimantan itu dibuka untuk beberapa kepentingan yang lain, seperti membuka perkebunan sawit dan juga pertambangan. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan global. Namun, dilihat dari perspektif lain, di sisi lain, ada masyarakat adat yang justru kehilangan tanah dan sumber kehidupan mereka. Inilah merupakan wajah dari ketidakadilan dari global south yang dikritisi dalam filosofi from below. Dasar penting dari filsafat ini datang dari pemikiran Karl Marx. Karl Marx melihat bahwa pada dunia pekerjaan adanya kelas konflik antara pemilik modal dan pekerja. Tempat kerja bukan hanya sebagai tempat perputaran ekonomi maupun tempat pencarian nafkah, namun juga menjadi ajang perlawanan dan perebutan kekuasaan. Maka dari sinilah, dari pemikiran Karl Marx inilah lahirlah filsafat dari bawah yang memiliki berbagai macam aliran. Contoh-contoh utama dari cabang aliran filsafat dari bawah ini seperti feminisme, postkolonialitas, orientalis, hibriditas, esensialis strategis, dan subaltern studies. Yang mana masing-masing aliran ini memiliki maknanya yang berbeda, seperti pada filsafat feminis, yang menyoroti dominasi perspektif laki-laki dalam teori dan praktiknya, dan menegaskan bahwa pengalaman perempuan juga penting, seperti yang kita lihat dalam pergerakan #MeToo. Kemudian ada postkolonialitas yang mengkritisi dari dominasi barat. Teori manajemen barat misalnya keterbelakangan, padahal kenyataan jauh lebih kompleks. Kemudian ada hibriditas, yaitu pencampuran budaya kolonial dengan lokal. Misalnya, olahraga kriket dari Inggris diubah oleh masyarakat India dan Karibia menjadi simbol perlawanan. Kemudian ada esensialisme strategis dari gaya Spivak menjelaskan bahwa identitas kelompok, misalnya perempuan ataupun masyarakat Afrika, digunakan sementara untuk memperkuat perjuangan melawan dominasi. Dan yang terakhir ada studi subaltern, yaitu menekankan suara rakyat kecil seperti masyarakat adat yang melawan eksploitasi tambang atau pekerja migran yang tetap memperjuangkan haknya meski tidak diakui secara formal. Singkatnya, filosofi from below ini mengajak kita untuk tidak hanya melihat filsafat itu berasal dari atas, namun mengajak kita untuk mendengarkan perspektif lain, mendengarkan suara lain dari kaum-kaum yang terpinggirkan maupun tersisihkan dari masyarakat luas, dan menjadikan pengetahuan mereka, pengalaman mereka sebagai sumber yang sah untuk melakukan perubahan. Artinya, filsafat tidak hanya dimiliki oleh para elit yang ada. Dengan begitu, filsafat tidak hanya dimiliki oleh para elit, namun sebagai sumber dari perlawanan untuk mencapai keadilan sosial untuk masyarakat yang terpinggirkan. Dari filosofi from below ini mengingatkan kita bahwa kebenaran itu tidak hanya datang dari kekuasaan, tapi sering lahir dari keberanian orang-orang sederhana yang sedang berjuang di tengah-tengah ketidakadilan. Dari bawah, kita belajar melihat dunia yang lebih jujur, lebih manusiawi, dan penuh dengan harapan. Sekian materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa.